ternyata teman-teman, setelah aku sedekah jor-joran tadi ke orang tuaku tanpa mikir panjang, Allah juga ngasih rezekinya jor-joran tanpa mikir panjang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, balik lagi di channel YouTube Ovi Samsiah. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal ya, aku Ovi. Jadi di konten ini tuh banyak kebahas tentang jalur langit, Riyadhah WY40H, SYA40H, terus banyak sih Riyadhah lainnya. Mau silaturahmi boleh juga ya, nanti ke Instagram dan TikTok aku, karena di sana aku sering banget ngepost tentang jalur langit dan testimoni dari teman-teman para sahabat pejuang Riyadhah. Nah, hari ini aku mau sharing keajaiban sedekah jor-joran. Mungkin teman-teman yang tanya, apa sih Kak sedekah jor-joran? Jadi sedekah jor-joran itu intinya kita sedekah dalam jumlah yang banyak kayak gitu ya. Sedekah dalam jumlah uang gede. Nah, biasanya kan kita kalau sedekah kayak sedekah subuh itu minimal 500 lah ya sedekahnya, atau 1000, 2000, bahkan kalau paling banyak ya 5000 atau 10.000. Nah, pernah nggak teman-teman nyobain sedekah yang sekiranya pas kita mau ngeluarin kayak ada rasa beban berat banget kayak gitu? Mungkin bisa dibilang eman banget ya dikeluarin sedekahnya, mending aku buat ini gitu. Misalnya punya uang 1 juta, terus disedekahkan 600.000. Nah, secara logika pastinya kita bakalan mikir, mending kita pakai sendiri untuk keperluan kita. Nah, di sini aku tahu sedekah jor-joran itu dari Kang Dewa Eka Prayoga. Ini salah satu mentor bisnis ya dulu yang sering aku ikutin, sama Ustadz Yusuf Mansur tentunya. Jujur aja untuk sedekah jor-joran udah beberapa kali aku coba ya, mulai dari menyedekahkan cincin nikah aku sama suamiku dulu, dan gak semua orang mau sedekah jor-joran. Ya resikonya itu tadi, kita bakal perang batin pastinya ya, karena ngerasa eman, ngerasa sayang mengeluarkan uang sebegitu banyak. Hari ini aku mau cerita lagi, mau sharing lagi sama teman-teman keajaiban sedekah jor-joran yang aku lakukan beberapa hari kemarin. Jadi ceritanya gini, insya Allah di bulan November ya, doain, bismillah, insya Allah aku tuh sama ibu bakal berangkat umroh. Nah, biaya umroh di travel itu kan kemarin aku daftar 35.500.000 ya, jadi untuk 1 orang. Kalau 2 orang ya tinggal dikalikan aja. Nah, ternyata qadarullah teman-teman ya, sekarang umroh itu naik karena harga tiket pesawat juga naik. Naiknya juga nggak nanggung-nanggung kayak gitu ya. Kemarin itu naiknya 2 juta. Nah, kalau 2 juta 2 orang berapa? Udah 4 juta kan? Itu masih belum kayak biaya, masih lain biaya paspor, terus meningitis, ada jahit baju juga, terus album foto umroh dan lain-lain. Itu masih banyak lagi, kalau di total-total itu hampir 40 jutaan 1 orang. Penambahan 5 juta per orang bagi aku sama ibu itu kan bukan hal yang murah ya. Mungkin bagi teman-teman murah, tapi bagi kita yang kerjanya nggak pasti ya kan, ibuku jualan bumbu di pasar, terus sedangkan aku ya ibu rumah tangga, konten kreator yang penghasilannya juga nggak tentu tiap bulannya. Harga 10 juta untuk 2 orang itu sedikit memberatkan. Tapi alhamdulillahnya karena aku juga sering sharing sama teman-teman, ubah mindset, jangan bilang apa-apa susah, jangan bilang apa-apa sulit kayak gitu, bilang aja gampang, itu mudah. Dan alhamdulillah beneran yang punya aku lunas kayak gitu ya, yang jangka waktunya 3 bulan harusnya itu sama Allah dibantu cuman 1 bulan aja aku sudah bisa ngelunasin. Nah, sekarang perkaranya yang punya ibuku ini kan. Nah, sekarang tinggal masalah yang uang kekurangan ibu ya, yang umroh tadi. Nah, aku mikir kayak gini, gimana ya caranya agar aku tuh bisa juga ngelunasin biaya umroh ya ibu yang sekian juta itu. Ya udah, sambil aku mikir, sambil aku jualan, sambil aku ikhtiar, ternyata aku dapatlah tuh uang AdSense dari YouTube. Yang jujur aja ya teman-teman ya, AdSense YouTube itu sekarang nggak seperti dulu, nggak banyak seperti dulu. Bahkan ini AdSense YouTube aku
3 bulan baru gajian. Karena ya aku juga sering bolos ya buat konten karena kesibukan, terus nggak seaktif dulu, dan nggak tahu kenapa peraturan YouTube sekarang itu makin kesini makin kesana kayak gitu kan. Ya udah, ternyata alhamdulillah uang YouTube aku turun sebesar 2 juta kalau nggak salah. Nah akhirnya ya udah aku langsung tuh bayarin uang sisanya yang ibu tadi. Kenapa? Karena aku nggak mau ibu itu terlalu mikir gimana caranya ngelunasin, terus susah, kepikiran kayak gitu kan. Aku nggak mau kayak gitu. Ya udah kan, aku langsung tuh jret bayarin yang punya ibu tanpa mikir panjang. Aku tanpa mikir aduh eman banget uang 2 juta mungkin bisa aku buat beli ini beli itu, keperluan umrohku kan masih belum ada kayak baju dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi aku mikir gini, udah deh prioritaskan ibu dulu, yang penting gimana caranya ibu tuh nggak mikir. Setelah permasalahan sisa uang umroh selesai, ada lagi nih permasalahan beli jilbab ya untuk orang-orang yang mungkin bertamu ke rumah. Karena kalau adatnya di rumah umroh itu seperti haji. Kalau pas kita datang ya, tetangga, saudara semuanya datang ke rumah, terus dibawa-bawain kayak merchandise atau souvenir. Ya kayak gitulah intinya. Kalau nggak salah kan di total 200 jilbab itu 5 jutaan ya uangnya. Karena aku kemarin jualan buku dan alhamdulillah itu bukunya habis terjual semua, adalah sisa mungkin 15 jutaan. Yaudah langsung aja aku beliin tanpa pikir panjang, tanpa AIU, eman, sayang atau gimana. Yaudah aku langsung beliin, yang penting ibu nggak terlalu mikir gimana caranya dapetin uangnya kayak gitu. Aku kepinginnya ibu itu umroh dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang. Masih ingat nggak videoku yang kemarin? Kalau apa-apa diniatkan ibadah, diniatkan sama Allah, itu bakalan mudah. Jadi aku ngelihat uang itu cuman alat doang. Jadi aku nggak ngelihat uang itu adalah tujuan. Uang itu alat untuk ibadah kita kayak gitu. Nah salah satunya kayak tadi, ketika orang tua aku butuh, ya udah aku keluarkan alatnya, uangnya. Karena yang dibutuhkan adalah uang tadi kan. Nah ini juga buat teman-teman ya, tips kalau seandainya kalian mau sedekah tapi rada ada rasa berat kayak gitu ya mengeluarkan uang, sudut pandangnya diubah ya tentang uang. Jadi uang itu hanya alat, bukan tujuan. Kalau uang dijadikan tujuan, mau apa-apa kita susah. Tapi kalau seandainya kita memandang uang itu hanya alat doang ya, alat untuk beribadah, kita tuh kayak mudah aja ngeluarinnya. Mau berapapun ya udah keluarin aja, ya udah keluarin aja. Dan ternyata teman-teman, setelah aku sedekah jor-joran tadi ke orang tuaku tanpa mikir panjang, Allah juga ngasih rezekinya jor-joran tanpa mikir panjang. Masya Allah. Rezeki yang pertama, penjualan buku aku semuanya alhamdulillah sold out, dan itu ya cukup lah ya untuk uang saku aku nanti mungkin sama ibu umroh kayak gitu. Yang kedua, jasa desain aku tiba-tiba mendadak rame. Yang awalnya beberapa bulan ini sudah hampir menurun ya, karena banyak aktivitas juga, akunya nggak begitu fokus sama desain aku, sama pekerjaan desain aku. Tiba-tiba ada yang transfer 1 juta, ada yang transfer 500.000, ada yang transfer 200.000, dan itu kayak kaget aja. Selama ini kan aku udah nggak promosi lagi ya, nggak promosi di YouTube, nggak promosi di Instagram, di platform manapun aku juga nggak pernah promosi tentang jasa desain aku. Tiba-tiba rame. Waduh, itu sumpah alhamdulillah banget ya. Rezeki yang kedua datang dari affiliate. Selama ini aku kan daftar jadi affiliate di TikTok. Jadi affiliate itu menjualkan barang orang lain, nanti aku dapat komisinya. Mungkin teman-teman yang udah berkecimpung di dunia per-TikTokan pasti ngerti lah ya tentang affiliate ini. Ya bener sih, aku daftar affiliate tapi jarang banget promosi. Giliran promosi kalau cuman ada tugas endorse kayak gitu ya, beberapa aja, dan endorsean pun aku nggak banyak. Sekarang ini aku kerja sama 2 endorse aja, nggak lebih. Endorsean itu kayak tanggung jawabnya berat kayak gitu loh. Kalau seandainya ada nggak lakunya, aku ada rasa bersalah kayak gitu. Makanya kenapa sih aku sampai saat ini nggak buka endorsean lagi, ya cuma 2 itu aja. Tiba-tiba teman-teman kemarin ya, nggak tahu kenapa aku tuh kepingin banget mempromosikan sebuah buku, dan buku ini punyanya orang lain ya, produk affiliate kayak gitu.
Ya udah nih aku promosikan, ternyata si ownernya ini ngasih sampelnya, sampel gratis si buku ini, dan buku ini memang salah satu buku yang aku pengen beli kemarinnya. Ya udah aku langsung promosikan, tiba-tiba tahu nggak, FYP. Aku buat video sesuai dengan pengalaman aku ya, apa yang aku rasakan, kenapa sih aku kepingin beli si buku ini. Tiba-tiba itu membludak, penontonnya membludak, viewersnya banyak, dan tahu nggak berapa yang kejual bukunya? Hampir 500 piece. 500 buku terjual dalam 2 hari aja, dan sampai sekarang masih berjalan. Ini kalian lihat ya, ini laporan yang hari ini, penjualan affiliate hari ini. Kalau yang kemarin itu hampir 200, yang sekarang masih belum final karena ini aku lihatnya di jam 1-an sudah nyampe segini. Dan bayangkan aja ya, dari satu buku itu kan aku dapat komisi 17.000. Bayangin, 17.000 kali 500 buku. Berapa duitnya? Kali aku mendapatkan keajaiban, aku tuh selalu flashback. Setelah aku inget-inget lagi, aku flashback lagi, amalan apa nih yang aku baca kemarin. Perasaan aku ya baca sholawat seperti biasanya, terus aku sholat ya seperti biasanya, sedekah subuh ya seperti biasanya, terus ya banyaklah amalan yang biasanya aku lakukan sehari-hari. Terus aku ingat, oh iya, kemarin aku kan sempet sedekah jor-joran sama orang tua, sama ibu kan, ngecover uang umrohnya, ngecover uang perlengkapan umroh dan lain-lain. Mungkin itu yang jadi wasilah Allah tuh ngasih rejeki yang besar, dan kayak kejutan-kejutan yang gak terduga rezekinya. Mulai dari rezeki di desain, rezeki di affiliate, dari YouTube juga, dan itu kayaknya Masya Allah banget. Nah, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau infoin ke teman-teman bahwa Scarlett sekarang mengeluarkan produk terbarunya setelah kemarin ada produk varian terbaru ya. Siapa yang udah beli atau order varian Happy? Dari semua varian yang ada di Scarlett, aku tuh paling seneng ya wanginya Jolly. Terus aku kepikiran, kapan ya kira-kira ada body creamnya, terus ada body serum sama body scrub. Ternyata di tanggal 23 September kemarin, beneran dong, Scarlett ngeluarin produk terbarunya. Ini dia ya, lengkap semuanya varian Jolly, mulai dari body cream, terus body scrub, ada juga body serumnya. Yang pertama ada body scrub Jolly yang fungsinya mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati karena kandungan glutathione dan niacinamide-nya. Cara pakainya gampang banget, cukup oleskan ke tangan atau tubuh secara merata, kemudian diamkan 2-3 menit. Lalu gosok secara perlahan dan bilas dengan air bersih. Dipakainya 2 kali seminggu aja ya. Kedua, ada body cream Jolly, manfaatnya melembabkan kulit 4 kali lebih dari biasanya karena memang ada kandungan hyaluronic acid plus 5 phyto oil, sea butter, dan aloe vera. Ini wanginya enak banget ya, wangi floral, jadi cara pakainya tuh gampang banget. Oleskan body cream di bagian kulit yang kering dan gunakan setiap hari untuk hasil yang optimal. Yang ketiga ada body serum, manfaatnya 3 kali lebih mencerahkan dari biasanya karena memang ada 3 ingredients combo nih. Ada glutathione, niacinamide, dan glycolic acid. Cara pakainya gampang banget, oleskan serum ke semua tangan atau kaki secara merata dan usapkan secara perlahan, bisa digunakan setiap hari ya. Dan buat teman-teman yang mau nyobain 3 serangkaian body care terbaru dari Scarlett, bisa ya, karena ini sudah launching. Bisa diorder di Scarlett Official Shop, baik di Shopee, Instagram, ataupun di WA. Nanti aku cantumkan di description box, bisa langsung aja ya, klik linknya untuk order. Jangan sampai kehabisan, langsung aja order sekarang. Semakin kita sedekah lebih banyak dan gak dipikir ya hasilnya, entahlah itu nanti dibales sama Allah langsung atau dibales nanti di akhirat, semakin jor-joran juga Allah ngeluarin rezekinya ke kita teman-teman. Dan gitu kayak dibuat takjub aja pas dapat rezekinya. Itu ya keajaiban yang aku dapat dari Allah dalam waktu singkat. Padahal yang aku keluarkan ya aku anggapnya itu adalah kewajiban seorang anak ya, bakti seorang anak sama orang tua yang mungkin orang tuanya lagi kebingungan saat itu. Tapi Allah ngelihatnya itu adalah amalan yang menjadi penyebab ya
aku dikasih rezeki yang banyak sama Allah. Sarannya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kepepet, lagi seret rezekinya kayak gitu, uang itu jangan digenggam ya, uang itu jangan disimpan, tapi keluarkan untuk orang tua. Coba aja deh, 1 kali aja sedekah jor-joran sama orang tua. Tanyain, orang tua itu lagi butuhnya apa? Mungkin orang tua kita lagi butuh beras kayak gitu ya. Coba deh belikan, jangan sekali-kali cuma 1 kilo, tapi belikan 10 kilo atau 50 kilo kayak gitu ya, sebanyak uang yang kita punya. Insya Allah nanti Allah juga ngasihnya nggak mikir-mikir. Atau kalau enggak, orang tua kita butuh uang misalnya 200.000 daripada ada kan kadang orang tua sampai bilangnya tuh pinjem sama anak, dari takutnya orang tua minta uang sama anak, padahal anak minta uang sama orang tua biasa aja ya. Kita menganggap ya udah itu kan kewajiban kita seorang anak minta sama orang tua, tapi kenapa saat orang tua butuh sama anak itu masih izin dulu? Coba teman-teman diperhatikan aja, orang tua kita tuh butuh apa. Mungkin butuh uang 200.000, kita kasih 400.000. Insya Allah ya, balasannya Allah itu jauh lebih besar, apalagi kita niatkan untuk ibadah, uang kita untuk ibadah, kayanya kita tuh untuk ibadah. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.